selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Kak Mela. Apa kabar adik-adik semua? Semuanya sehat-sehat ya dan masih semangat. Yeay, adik-adik, yuk kita mulai Sekolah Minggu Online ini dengan menyanyikan sebuah lagu Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yeay, yuk kita sama-sama kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami semua di Sekolah Minggu Online ini. Tuhan Yesus, tolong berkati Sekolah Minggu Online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga Tuhan tolong berkati semuanya ya Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami kesehatan dan juga beri kami kekuatan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk adik-adik pernah kan merasakan perasaan yang tidak enak, yaitu perasaan malu, perasaan minder, dan juga perasaan yang marah. Wah, adik-adik gimana ya mengatasinya ya? Rasa malu, rasa minder, dan juga rasa marah ya. Yuk kita sama-sama kita nyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay, yuk kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyi ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Atas segala dosa, haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Adik-adik, wah senangnya adik-adik ya, adik-adik masih semangat kan? Ya, adik-adik harus semangat ya, karena kita diciptakan oleh Tuhan begitu istimewa. Yuk kita nyanyi, aku istimewa.
boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya, kita diciptakan Tuhan dengan istimewa. Seistimewa apa ya adik-adik? Yuk kita dengarkan di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyikan sebuah lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Yuk semuanya bisa ya nyanyi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Ya adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan cerita tentang Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu, sudah memuliakan nama-Mu lewat pujian. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan dari firman Tuhan. Mari Tuhan siapkan hati kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Tolong kami yang mendengarkan dan Kalois yang bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, orang seperti apakah yang biasanya kalau punya kesulitan segera kalian bantu? Teman-teman kalian kah? Keluarga kalian? Orang-orang yang pernah bantu kalian? Orang yang baik? Atau yang adik-adik kagumi? Dan lain-lain. Bagaimana kalau yang punya kesulitan itu orang yang tidak masuk dalam kriteria tadi? Apakah adik-adik masih menganggap mereka berharga untuk dibantu? Mari kita lihat firman Tuhan ya, dari Markus 5
ayat 1 sampai 10. Jadi buka Alkitabnya, kita mau baca bersama ya. Judul perikopnya diberi judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kita baca ayat pertama sampai 10. Kalus bacakan ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adik-adik, setelah Yesus dari melayani daerah Galilea, Yesus pergi bersama murid-muridnya ke satu daerah, namanya daerah Gerasa. Daerah Gerasa ini daerah yang asing. Asing artinya orang bukan sebangsa dengan murid-murid Tuhan Yesus. Yesus mau mengabarkan kabar baik di sana. Tetapi apa yang terjadi ketika sampai di sana? Tuhan Yesus dan para murid didatangi oleh seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Kondisi orang ini sungguh memprihatinkan, namun juga mengerikan. Ia tidak dapat menguasai dirinya, sering berteriak-teriak, berkeliaran tidak karuan, bahkan memukul-mukul diri dengan batu. Orang ini tenaganya sangat kuat, meskipun berkali-kali dibelenggu, dirantai, namun berkali-kali juga dia bisa membebaskan diri. Di daerahnya tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya, apalagi menolongnya. Orang inilah yang datang menjumpai Tuhan Yesus. Apa reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bukan hanya tahu apa yang terjadi pada orang ini, namun ia sungguh menaruh kasih pada orang ini. Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang merasuki orang ini. "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Dan astaga, ternyata roh jahat itu banyak sekali. Legion namanya. Legion biasanya sebutan untuk satu divisi tentara yang berjumlah kurang lebih 6.000 orang. Tetapi kuasa Tuhan Yesus melampaui apapun dan siapapun. Tuhan Yesus berkuasa membuat roh-roh jahat itu keluar dari orang itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Mari kita baca lanjutkan lagi ya. Dari Markus 5 ayat 11 sampai 20. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus
dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, adik-adik, tidak jauh dari daerah itu ada 2000 ekor babi tadi ya, yang sedang mencari makan. Dan roh-roh jahat meminta pada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus membiarkan mereka pindah ke babi-babi itu. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa betapapun orang ini adalah orang asing yang telah dirusak secara mengerikan oleh roh jahat, namun Tuhan Yesus mengasihinya sebagai manusia berharga di hadapannya, lebih berharga dari 2000 ekor babi sekalipun. Nah, adik-adik, orang ini ditolong dan dibebaskan, pulih kembali menjadi orang yang normal. Dan Tuhan mengutusnya untuk melakukan tugas penting, menyaksikan kasih Tuhan ke rumahnya, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang sekampungnya. Dan orang ini melakukannya dengan taat. Bahkan Tuhan mengutusnya untuk memberitakan kasih Allah melalui Tuhan Yesus kepada orang-orang di daerah 10 kota atau Dekapolis. Mengherankan banyak orang. Luar biasa. Adik-adik, apapun keadaan adik-adik saat ini, betapapun banyaknya penolakan yang terjadi karena adik-adik pernah berbuat salah atau hal yang buruk, tidak disambut oleh orang di sekitar adik-adik, mari adik-adik percaya bahwa hidup adik-adik tetap berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup untuk memulihkan adik-adik dari segala kondisi buruk tersebut. Mari datang kepadanya dan bersedia dipulihkannya. Keyakinan ini akan mendorong adik-adik untuk tetap semangat menjalani hidup ini sebagai orang yang dikasihi dan diterima Tuhan. Karena setiap orang, termasuk adik-adik, termasuk kakak, sungguh berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita apa adanya dan menolong kita untuk menyaksikan kasih Allah yang melewati batas itu kepada sesama. Seperti orang dirasuki roh jahat tadi telah dibebaskan dan diutus Tuhan, Tuhan juga memberikan tugas yang sama kepada kita semua. Mari kita kerjakan dengan taat, dengan setia, dengan semangat, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Adik-adik, kita mau baca hafalan kita ya. Dari Yesaya 43 ayat 4a. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Lagi ya. Yesaya 43 ayat 4a. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Adik-adik, Tuhan mengasihi kita. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita mau ungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan ke nomor rekening di bawah ini. Terima kasih adik-adik. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan kita menutup cerita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, apapun keadaan kami, seburuk apapun kami adanya. Tuhan mau menerima kami, seperti Tuhan menerima orang yang kerasukan roh jahat. Tuhan memulihkannya, sehingga menjadi orang yang baik dan mau bercerita tentang Tuhan. Tuhan, inilah kami dengan keberadaan kami. Ampunilah kami Tuhan, ajari kami mau setia, bercerita tentang kasih Tuhan kepada sesama kami. Kami juga bersyukur kepadamu untuk kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.